Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku bakal bahas mengenai semua soal TPS yang pasti keluar di UTBK 2022. Ini yang part 2. Untuk part pertama kamu bisa cek di video sebelumnya ya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen kamu untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang ke depannya ya. Terima kasih. Oke, untuk soal yang pertama, inilah soal pengetahuan kuantitatif. Oke, di soal yang pertama, diketahui x kuadrat min x min 2 sama dengan 0, dan 2xy plus 3y sama dengan 7. Manakah hubungan antara P dan Q? Oke, berarti mau nggak mau kita harus mencari nilai x-nya dulu ya. Ada x1 dan x2. Kita pakai pemfaktoran, nanti y-nya ketemu dari sini. Ada y1 dan y2. Kan x-nya ada 2, y-nya juga pasti ada 2, gitu. Oke, yang pertama, x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Kita faktorin aja, karena di sini x kuadrat, maka di sini pasti x dikali x. Nah, untuk cari angkanya, di sini berapa dan di sini berapa, kita cari dua angka. Kalau dikaliin, ini 1 kali min 2 itu min 2, dan kalau misalnya ditambah, itu hasilnya yang tengah, min 1. Coba. Kira-kira dua bilangan harus sama ya. Kalau dikaliin min 2 dan kalau ditambahin min 1 apa? Kemungkinan 1 sama 2. Yang negatif yang mana? Yang min 2 ya. Yang 2 jadi min 2. Jadi di sini masukin aja positif 1 dan negatif 2 gitu. Nah, karena di sini x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 1. X min 2 sama dengan 0, maka x-nya adalah positif 2. Jadi, x-nya adalah min 1 atau 2. Berarti P-nya di sini x1 kali x2, min 1 kali 2. Jadinya adalah min 2. Untuk yang Q-nya, kita ambil dari sini. 2xy ditambah 3y sama dengan 7. Maka di sini kita ambil yang min 1 dulu. Di 2 dikali min 1 dikali y plus 3y sama dengan 7. Jadinya min 2y plus 3y sama dengan 7. Maka di sini min 2 tambah 3, berarti kan 1y, y sama dengan 7. Oke, sekarang ketika x-nya 2. Maka di sini 2 dikali 2 dikali y ditambah 3y sama dengan 7. Berarti 4y tambah 3y sama dengan 7. 4 tambah 3, 7y sama dengan 7. Jadi y-nya adalah 7 bagi 7, 1. Maka di sini y1 7, y2 1. Jadi 7 kali 1 aja ya, jadi 7. Oke, jadi P-nya min 2, Q-nya 7. Berarti P-nya lebih kecil daripada Q. Langsung aja yang B, kayak gitu. Gitu ya, untuk soal yang pertama. Lanjut yang kedua, bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 10. Di sini P, Q, dia bilangan prima. Kemungkinan kalau lebih kecil dari 10 itu ada berapa aja? 2, 3, 5, 7 ya? 2, 3, 5, 7. Kalau 9 kan bukan bilangan prima ya? Iya. Karena bilangan prima itu bilangan yang bisa habis dibagi bilangan itu sendiri, kayak gitu. Oke. Berarti di sini jika selisih P dan Q-nya tidak habis dibagi 2, berarti di sini ada P min Q, maka P plus Q-nya berapa? Oke. Berarti kemungkinan di sini Q-nya yang lebih besar. Oke, Q min P aja lah ya. Biar lebih gampang, si Q-nya yang lebih besar. Jadi misalnya di sini ketika P-nya 2, Q-nya adalah 7. Ketika P-nya 2, Q-nya 5. Ketika P-nya 2, Q-nya 3. Oke. Sekarang yang 3. Ketika P-nya 3, Q-nya 7. 3, 5 gitu ya. Kalau 3, 2 kan ini udah ya. Satu lagi, ketika P-nya 5, Q-nya 7. Kalau yang 53 sama 52-nya udah ya. Oke, berarti sini 7 kurangi 2, 5, 3, 1, 4, 2, 2 ya. Kalau ditambahin, 9, 7, ini ya, 7 tambah 2, 5 tambah 2, lalu ini 5, 10, 8, dan 12. Nah, kita cari yang tidak habis dibagi 2. Ini tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 2, tidak habis dibagi 2. Kalau ini habis dibagi 2 ya, berarti nggak masuk. Berarti udah, yang ini. Tanjin yang P plus Q kemungkinan 9, 7, dan 5. Berarti yang
Ini deh 1, 2, 3 yang A. Gitu ya. Oke deh. Sekarang lanjut ke soal PBM ya, pengetahuan memahami bacaan dan menulis. Oke. Di sini kita langsung aja lihat soalnya, gagasan utama paragraf pertama. Berarti kita fokus ke paragraf pertamanya aja. Yang ini. Ingat kalau gagasan utama tuh gagasan pokoknya gitu ya. Berarti apa sih yang menjadi topik pembicaraan utamanya? Dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Di sini udah kebayang sih harusnya ya tentang perusakan alam dan sistem lingkungan yang ibaratnya tuh kontras gitu ya. Adanya kerusakan alam akibat ulah manusia. Gitu. Nah, di sini udah kelihatan ya, kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Udah pasti yang A. Gitu ya, itu kalau misalnya mau cepet. Yang lainnya ini udah pasti salah sih. Oke, penggunaan diksi yang tidak tepat. 1, 3, 4, 6, 8. Kita lihat aja ke yang 1, 3, 4, 6, 8. Yang satu nih. Dewasa ini ulah manusia melakukan perusakan alam dan sistem lingkungan yang menopang kehidupan semakin nyata. Oke, udah tepat. Yang ketiga, salah satu indikator kerusakan lingkungan adalah adanya degradasi lahan cukup nyata di depan mata. Padahal di sini lagi ngomongin lingkungan. Jadi bukan degradasi lahan ya, tapi degradasi lingkungan gitu. Kalau yang 4, misalnya banjir tahunan yang semakin besar dan meluas, sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air, juga udah tepat. 1, 3, 4, 6, 8 tadi ya. 6 sama 8. Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang terjadi dalam lingkungan nasional dan global berakar dari perilaku manusia, udah tepat. Salah satu akibat yang dirasakan adalah banjir yang terjadi di berbagai pelosok tanah air. Jadi memang yang kurang tepat adalah yang degradasi lahan ini ya, harusnya degradasi lingkungan. Berarti yang 3 ya? Yes, benar. Yang B. Nah itu untuk PBM, oh ya yang terakhir ada kesalahan penggunaan tanda baca. Oke, 11, 12, 13, 14, 15. Kita lihat di 11. Ada berbagai bentuk kerusakan lingkungan di muka bumi ini, koma, benar ya, karena kan dia penghubung antar kalimat, tetapi selalu manusia yang menjadi penyebab utama. 11 benar. 12, peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat juga telah mengakibatkan terjadinya eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Benar. Hal itu terlihat pada eksplorasi hutan dan tambang yang memacu terjadinya kerusakan lingkungan dan degradasi lahan. Tadi harusnya degradasi lingkungan ya. Padahal, nah ini, setelah kata padahal, ini harusnya ada koma. Lahan dengan sumber dayanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, jadi nanti dipelajari lagi tentang tanda-tanda baca ya. Jadi harus tahu kayak konjungsi kayak gitu tuh yang ada tanda bacanya seperti apa. Ini kalau padahal dia harus ada komanya. Jadi yang 14. Yang D. Kalau yang 15, kesalahan cara pandang dan pemahaman manusia tentang sistem lingkungan punya andil besar terhadap kerusakan lingkungan. Dia langsung titik, jadi udah benar. Oke, gitu aja untuk soal PBM. Sekarang kita lanjut ke soal PPU. Ganti warna lagi. Kesalahan tanda baca terdapat pada kalimat taubat adalah tugas seumur hidup. Oke, tepat. Taubat adalah kembali kepada Allah dari perkara yang dia benci secara lahir dan batin menuju kepada perkara yang dia ridhoi. Benar. Taubat itu menyesali dosa yang telah lalu, meninggalkan seketika itu juga, dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, di sini ini salah ya, ini ada komanya, harusnya nggak usah ada koma, karena dia udah ada penghubung si dan. Berarti yang salah yang C. Kalau oleh karena itu, benar. Selain itu, benar. Oke. Selanjutnya, PPU. Di sini, tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 2. Pertimbangan apakah kata yang bercak tebal tidak perlu diperbaiki atau dapat diganti. Oke, kita lihat yang sebelumnya aja, kalimat sebelumnya sama yang ini. Dia merasa lebih dibandingkan orang lain dan dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Namun kalau kita renungkan, siapa yang memberikan harta, kecerdasan, pangkat, kesehatan untuk tubuh yang indah? Semua murni hanyalah nikmat dari Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kelebihan-kelebihan tersebut. Kalau jika itu ada di awal kalimat, benar ya untuk konjungsinya gitu ya, untuk preposisi. Jadi di sini jika itu udah tepat, tidak perlu diperbaiki. Oke, kalau ini bahasa Panda, mungkin udah sering banget tahu ya. Kata apakah yang mungkin berarti pelindung baru?
di sini kita lihat yang sama dulu, bola sama bola, dia plan. Berarti ya udah sesuaiin aja. Kalau pelindung ini SAR, berarti kalau barunya di sini nggak ada, cari aja yang nggak ada. Jadi kan SAR antara SAR plan dan SAR walk. Kalau plan kan tadi bola, berarti udah pasti salah. Ini pelindung bola. Kalau SAR walk berarti pelindung baru, benar. Oke, lanjut ke penalaran umum. Kita ganti lagi. Warna hijau ya. 5 peserta ujian QRSTU mengikuti seleksi masuk PTN. Nilai TPA mereka sebagai berikut. Nilai U lebih tinggi daripada R. Lebih tingginya pakai tanda lebih besar ya. Kalau lebih rendah, pakai yang tanda lebih kecil. Tetapi U lebih rendah dari S. Nilai R lebih tinggi dari Q. Dan T. Dan T lebih rendah dari Q. Oke. Jadi kita lihat aja di sini. Kita eliminasi satu-satu sih kalau aku ya. U lebih besar daripada R, berarti U dulu, baru R. U lebih kecil daripada S, berarti S-nya lebih besar daripada U. R lebih besar daripada Q, berarti Q dulu ya. R lebih besar daripada Q, oh enggak, R dulu, berarti di sini Q-nya. T lebih kecil daripada Q, berarti T-nya setelah Q. Oke, berarti ini dari yang tertinggi ke terendah. Berarti nilai TPA tertinggi udah pasti yang S, kayak gitu. Sekarang lanjut. Wildan punya tinggi badan 185. Tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm daripada Randy dan lebih tinggi 8 daripada Rian. Jika Wildan 6 cm lebih tinggi daripada Rian dan Leo, siapa yang lebih pendek? Siapa yang paling pendek gitu ya? Oke, yang diketahui di sini Wildannya 185. Berarti kita harus cari yang ini yang bisa kita bantu. Di sini berarti 185 ketahuan Wildan 6 cm lebih tinggi daripada Rian dan Leo. Nah, ya udah, berarti 185 aja kita kurangi 6. Jadi 179. Berarti Rian dan Leo ini 179. Oke. Si Andi ini 8 cm lebih tinggi daripada Rian. Ya udah. Berarti di sini 179 ditambah sama 8, jadi 187. Dan Andi ini 4 cm lebih tinggi daripada Randy. Ya udah, berarti 187. Yang ini kan ini si Andi ya, dikurangi 4, jadi 183. Jadi yang paling pendek di sini adalah si 179 yang B. Oke, yang terakhir ini bahasa Inggris. Seperti biasa kita lihat soalnya dulu. What are the two problems mentioned in the text? Jadi dua masalah yang disebutkan di teks itu apa? Oke, jadi di sini kita lihat aja kalimat pertama. In almost every developing country, pada hampir setiap negara berkembang, kekurangan bahan bakar yang murah, aman, itu menjadi sebuah masalah utama. Oke, udah ketahuan ya. Di sini adalah full dan juga lack of adequate supplies. Gitu. Jadi ya udah, kita lihat aja di sini. Lack of adequate, full and hygienic conditions. Oke, soal yang terakhir yang ditanya adalah the disadvantage of traditional fuel use in developing countries is that jadi kerugian dari bahan bakar tradisional yang digunakan sama negara berkembang adalah, nah, coba kita cari aja langsung ya. Jadi kita nggak usah baca semua sih. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat, kita kan tadi tahu bahwa ini masalah utamanya. Terus di sini penduduk desa itu biasanya pakai tanah, pakai minyak tanah, kayu dan kotoran untuk kebutuhan memasak dan penerangan mereka. Oke. Terus tetapi harga minyak tanah sekarang itu di luar jangkauan banyak orang dan pasokan kayu, kecuali daerah berhutan lebat sangat terbatas. Oke, ini tuh kayak masih ngejelasin tentang si bahan bakar tradisionalnya. Terus yang di paragraf kedua, kotoran selalu tersedia dimanapun, itu bisa digunakan ya to store and use, but burning dung destroys its value. Nah ini nih, di sini jadi keterangan kerugiannya. Tetapi ini tuh bisa merusak lingkungan gitu intinya. Oke, jadi ya udah. Jadi udah pasti di sini yang paling tepat itu bukan mengurangi energi atau difficult to extract, soil poor, don't meet people needs, nggak juga, tapi cause damage to the environment atau menyebabkan kerusakan lingkungan.
Oke, udah gitu aja untuk soal TPS-nya di part 2. Kalau misalnya ada saran konten lain dan ada soal-soal yang pengen dibahas, boleh banget DM aja di Instagram @ratapramesti. Thank you for watching and bye!